Ya, ini teman-teman media yang saya hormati, tadi kita tiba di Larantuka, terus kemudian kami rapat bersama BNPB, Basarnas, provinsi, kabupaten, dan Pak Wamen juga hadir, itu Bu Menteri Wamen PU juga hadir. Jadi intinya sekali lagi kami mereview bagaimana pelayanan terhadap pengungsi udah bagus. Oleh karena itu kami ngecek juga di gudang logistik apakah stoknya masih tersedia. Ternyata masih tersedia, bahkan beberapa bantuan baru belum masuk ke sini. Jadi kalau ada bantuan-bantuan baru, Pak Wamen tadi juga membawa bantuan, Kemensos bawa bantuan, kemudian CSR dari beberapa perusahaan juga. Kalau masuk ke sini artinya stoknya masih tersedia. Bahkan ini barusan kita lihat mulai dari kasur dan lain-lain, alat masak juga masih tersedia. Itu artinya kita mengawal bagaimana pelaksanaan pelayanan kepada pengungsi itu bisa berjalan dengan baik. Agenda kami yang kedua adalah penyiapan Huntara, hunian sementara. Lahan sudah siap ya dari masyarakat dan sudah dirapikan. Tadi dari Angkatan Laut juga menyampaikan siap untuk membawa bahan-bahan untuk pembangunan hunian sementara. Jadi nanti di bawah kendali Bapak Kepala BNPB untuk pembangunan hunian sementara. Jadi pada saat yang bersamaan kita juga menyiapkan untuk hunian tetap. Jadi hunian tetap itu nanti sebentar lagi kami akan meninjau lokasi lahan untuk hunian tetap. Tapi sekali lagi kami tekankan bahwa hunian tetap ini bukan semata-mata membangun rumah, tetapi membangun kawasan kehidupan. Jadi oleh karena itu sisi sosial juga jadi pertimbangan penting. Dialog dengan masyarakat menjadi pertimbangan penting, bukan hanya bangun rumah tetapi juga memikirkan sumber kehidupan ekonomi masyarakat. Jadi itu yang kami bahas dan sebentar lagi kami cek lokasi. Tadi juga sekaligus kita membahas mengenai pelaksanaan pilkada nanti hari Rabu. Itu Pak Wamen yang mereview secara tepat. Silakan Pak Wamen. Ya, kami pastikan semaksimal mungkin warga yang terdampak, TPS yang terdampak bisa kita antisipasi ya. Tadi dilaporkan ada 37 TPS terdampak dan ada sekitar 22 yang digeser lokasinya ke lokasi pengungsi. Selain itu juga kami mendata perpindahan pemilih dari Flores Timur ke Sika dan sebaliknya yang harus kita siapkan juga skenario sehingga mereka semaksimal mungkin bisa memilih. Ada 2 TPS di perbatasan yang sudah disiapkan dan ada juga yang difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Flores Timur untuk menjemput bola, mengantarkan warga agar bisa memilih TPS-nya yang terdaftar sebelumnya. Jadi semaksimal mungkin hak memilih warga kita pastikan terpenuhi. Nih, Prof, Pak, yang untuk hunian sementara rencana di mana Prof tempatnya? Pak, jadi ada tanah masyarakat ya, tempatnya dekat dengan tempat pengungsian pertama di Lewolaga. Ada 19 hektar di sana. Rencana akan dibangun 420 kopel. Satu kopel itu 5 kakak. Jadi kalau kita pendataan ini sekarang 1.300 yang sudah mau direlokasi tapi berjalan terus. Target kita sekitar 2.000 lebih. Yang relokasi itu cukup untuk sementara menunggu hunian tetapnya dibangun. Seperti itu. Pak, mungkin boleh sedikit himbauan karena masih ditemukan beberapa warga yang sering untuk masuk ke zona wilayah itu untuk kembali ke rumah, mungkin bisa serai himbauan untuk tidak mendekati zona radius berbahaya mungkin Pak Haban? Ya nanti tanya ke Kepala PBMBG ya, tapi setiap hari dari Badan Geologi itu sudah memberikan informasi gunungnya masih terus beraktivitas dinamis walaupun tidak ada yang sebesar tanggal 10 November ya waktu itu, tapi ini masih radius berbahaya. Jadi kita berikan himbauan masyarakat kalau melihat kebunnya, melihat rumah lamanya ya jangan dulu sampai dengan ada pemberitahuan yang secara resmi dari masyarakat, dari pemerintah. Terima kasih. Terima kasih.